Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game. Dalam part kali ini cerita pun akan lebih berfokus kepada pertikaian antara Pierce dan golongan Mary. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Leon itu telah menyelamatkan Noel dari Loic yang hendak berbuat mesum kepada dirinya. Setelah itu, Leon juga telah mendapatkan servis, yaitu diperebutkan oleh Noel dan juga Louis. Tapi, pada saat itu, Luxon pun mengatakan kepada Leon kalau ada masalah dengan Brad. Namun nampaknya Leon itu tidak mendengarnya, karena ia juga kesal dengan ancaman Luxon yang ingin mengadukannya kepada Angie dan Livia. Dan di sini pendengaran Leon juga terganggu dari ributnya Noel dan Louis yang sedang memperebutkan dirinya. Pada part kali ini cerita pun dibuka dari karakter Brad yang datang ke belakang gedung sekolah karena ia dipanggil oleh Pierce. Setelah Brad sampai di sana, ia pun langsung dikelilingi oleh anak buah Pierce. Di sini, Brad pun mencoba tenang dan mulai bertanya kenapa Pierce memintanya datang ke sini dan apa maksudnya dengan anak buah Pierce yang mengelilinginya. Mendengar hal itu, Pierce pun menjulurkan lidahnya sambil membuat ekspresi yang tidak senonoh. Lalu ia pun berkata kalau Brad itu sudah berperilaku tidak sopan di akademi ini. Padahal Brad adalah siswa dari kerajaan asing yang derajatnya lebih rendah daripada Alcer. Jadi di sini Pierce pun akan melakukan pendisiplinan kepada Brad. Mendengar hal itu, Brad pun berkata kalau dirinya tidak melakukan apapun yang melanggar di akademi ini. Tapi ia pun tidak tinggal diam saja ketika ia akan dipukuli seperti ini. Lalu Pierce pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Brad dengan pedang kayu yang sudah mereka siapkan. Di sini salah satu anak buah Pierce pun langsung melayangkan sayatan pedang kayunya ke arah Brad. Tapi Brad pun dapat dengan mudah menghindari sayatan pedang kayu itu. Bahkan Brad juga bisa merebut pedang kayu itu. Di sini Brad pun sangat kaget karena awalnya ia berpikir kalau ia itu akan kalah telak di sini. Ya bisa dibayangin aja lah kalau Brad kan cuma ahli sihir tuh. Dan dia juga nggak jago dalam pertarungan fisik. Ditambah lagi saat ini Brad itu juga sedang dikeroyok. Jadi pantas aja ia berpikir akan kalah. Namun faktanya terjadi sebaliknya. Di sini Brad bisa menghadapi semua anak buah Pierce dan bahkan bisa melakukan serangan balik kepada mereka. Melihat hal itu, Brad pun tertawa dalam hatinya dan berkata kalau ini mungkin adalah hasil latihannya yang terus berpetualang di dungeon bawah tanah ibu kota. Yaps teman-teman, kita tahu sendiri juga kalau semua keturunan dari kerajaan Holford itu memiliki darah seorang petualang. Bahkan dalam akademi kerajaan Holford saja, ada sebuah mata pelajaran di mana para siswa itu harus menelusuri 3 lantai dungeon bawah tanah di ibu kota mereka. Tentu saja hal itu tidak mudah dilakukan, karena jika sekali kau masuk ke dalam dungeon, maka presentasi kamu bisa kembali ke daratan itu hanyalah 50%. Jadi pantas saja mereka itu akan lebih unggul dalam hal pertarungan fisik dengan siswa Akademi Alcer yang notabene-nya itu tidak memiliki rekam jejak sebagai petarung ataupun petualang. Melihat anak buahnya kalah telak melawan Brad membuat Pierce itu sangat kesal. Di sini ia pun memaki-maki anak buahnya karena memang mereka tidak bisa becus melawan satu orang saja. Di sini Pierce pun langsung mendekat ke arah anak buahnya. Brad pun melihat Pierce dan ia berspekulasi kalau Pierce itu tidak jago dalam pertarungan fisik juga, mengingat badan Pierce itu sangat kurus krempeng. Tapi di sini nampaknya Pierce juga tidak ingin melakukan pertarungan fisik dengan Brad. Pierce pun menjulurkan tangan kanannya ke arah anak buahnya dan sontak tato di tangan kanan Pierce itu langsung menyala dengan sangat terang. Di sini Brad pun meningkatkan kewaspadanya karena ia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Pierce dan anak buahnya itu. Namun tiba-tiba saja, anak buah Pierce pun langsung mengeluarkan sihir penyerang seperti bola api dan panah listrik ke arah Brad. Melihat hal itu, Brad pun secara refleks melompat ke belakang dan langsung menghentakkan pedang kayunya ke tanah sambil mengucapkan mantra tembok tanah. Lalu sebuah tembok tanah setinggi 3 meter pun muncul di depan Brad dan menghalau serangan sihir dari anak buah Pierce tadi. Melihat Brad yang dapat menangkis sihir anak buahnya dengan mudah, membuat Pierce kembali murka. Di sini Pierce pun nampaknya akan turun tangan untuk melawan Brad. Lalu, ia pun menjulurkan tangannya sekali lagi, tapi kali ini ke arah Brad.
Ia juga berkata kalau saat ini ia akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara dirinya dan juga bangsawan dari kerajaan yang lebih rendah daripada Alzer. Tato di tangan kanan Pierce pun menyala. Lalu, beberapa akar pohon pun muncul di sekeliling Brad dan langsung menghancurkan pedang kayunya. Di sini, Brad pun tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan mantra bola apinya untuk membakar habis akar-akar itu. Tapi, sihir Brad tidak aktif. Ia pun merasa bahwa ia tidak salah dalam mengucapkan mantranya, dan energi sihirnya juga masih cukup banyak untuk mengeluarkan sihir. Jadi Brad pun berkata kalau sihirnya ini pasti dinonaktifkan secara paksa karena ada faktor eksternal. Di sini Pierce pun mengeluarkan tawa jahatnya dan berkata bahwa hal yang dikatakan oleh Brad itu memang benar, kalau dirinya lah yang menonaktifkan sihir dari Brad secara paksa. Perlahan akar pohon itu langsung melilit kaki dan tangan Brad dan langsung menggantungnya secara terbalik. Kemudian anak buah Pierce pun mengelilingi Brad sekali lagi dengan pedang kayu mereka. Lalu Brad pun hanya bisa menutupi badan dan kepalanya dengan tangan kosong sebelum akar pohon itu melilit tangannya untuk tidak bisa bergerak lagi. Pierce yang melihat hal itu pun kembali tertawa dan berkata kalau sekarang Brad tidak bisa sombong lagi. Brad pun hanya bisa pasrah dipukuli di sana. Dan dalam kesadarannya yang hampir hilang, ia pun meminta maaf kepada Mary dan Julius karena mungkin ia akan merepotkan lagi pada kali ini. Di saat terakhir, Brad pun berkata jika Leon yang dalam situasi ini, maka apa yang akan ia lakukan ya? Panel cerita pun berpindah ke mansion Mary dan gerombolan pangeran tinggal. Di sini seperti biasanya mansion itu pun sangat ramai karena Mary, Kelly, dan Carla itu harus membuat makan malam untuk mereka semua. Memang ada 2 pelayan yang dipekerjakan dalam mansion itu, tapi mereka tidak tinggal dalam mansion itu. Mereka memiliki jam kerja selama 6 jam, dan setelah sore tiba, para pelayan itu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Sehingga, itu membuat Mary, Kelly, dan Carla itu harus memasak makan malam untuk mereka semua. Di sini ada Greg yang duduk di ruangan tamu sambil kelaparan. Ia pun mulai bertanya kepada Kelly kenapa makanannya belum datang juga. Mendengar pertanyaan konyol itu, membuat Kelly menjadi kesal. Bahkan Kelly pun sampai ingin menghajar wajah dari Greg di sana. Tapi ia pun segera meredam emosinya dengan kembali ke dapur. Selain itu ada pula Julius yang baru keluar dari kamarnya lalu mengobrol dengan Greg. Sedangkan Chris nampaknya berada di halaman depan untuk berlatih pedang. Namun tak lama kemudian, Chris pun masuk ke dalam dan berkata kalau ada masalah yang terjadi. Panel cerita pun berpindah ke halaman depan mansion mereka. Di sini Mary dan gerombolan pangeran pun diperlihatkan pemandangan yang menyedihkan, di mana mereka melihat wajah Brad yang sudah babak belur dan terkapar di dekat Pierce. Tak hanya itu, Pierce juga menduduki badan Brad yang sudah terluka parah itu. Melihat hal itu, Mary pun berniat untuk lari ke arah Pierce dan mengambil Brad darinya. Tapi aksinya itu langsung dihentikan oleh Julius, dan ia juga mengatakan bahwa Brad itu masih hidup. Jadi mereka harus berfokus kepada Pierce yang berani datang ke mansion ini dengan aksi yang tidak bisa dimaafkan. Tentu saja setelah melihat hal itu, gerombolan pangeran pun juga tidak tinggal diam dan langsung menyiapkan senjata mereka masing-masing. Di sini Jill bersiap dengan pistolnya dan Chris bersiap dengan pedang kayunya. Namun, Pierce pun tertawa melihat sikap mereka yang seperti itu. Lalu Pierce pun berkata kalau ia datang ke sini untuk menantang mereka semua. Ia pun mengatakan akan membebaskan Brad jika mereka mau menerima tantangan dari Pierce. Namun jika mereka menolaknya, Brad itu akan dibunuh oleh Pierce. Tapi, ada sebuah syarat yang harus dipenuhi, yaitu mereka harus mempertaruhkan Einhorn dalam tantangan kali ini. Mendengar hal itu tentu saja Mary pun menolaknya karena bagaimanapun juga Einhorn adalah kapal Leon, jadi ia tidak punya hak untuk mempertaruhkannya. Dan Julius juga nampaknya memiliki pemikiran yang sama dengan Mary. Jadi ia pun berkata kalau itu tidak bisa dilakukan. Namun di sini dengan kampretnya Pierce itu langsung mengucapkan sumpah kepada pohon suci bahwa Mary dan gerombolan pangeran itu harus mengikuti tantangan dari Pierce. Jika tidak, maka mereka akan dinyatakan kalah. Mendengar hal itu, tentu saja Julius menolaknya karena pastinya hal itu akan menimbulkan masalah bagi dua kerajaan ini. Tapi di sini Pierce pun mengejek Julius sebagai pengecut dan menjulukinya sebagai mantan putra mahkota Holford yang telah gagal.
Julius pun tidak terlalu peduli dengan ejekan itu, dan bahkan ia menerima ejekan itu. Namun di sini Pierce pun gak habis akal untuk menjebak Julius dan yang lainnya. Di sini Pierce pun langsung mengancam untuk membunuh Brad di hadapan mereka semua. Mendengar hal itu, Julius pun tak sengaja mengatakan kalau ia setuju dengan tantangan itu, tapi dia tidak akan mempertaruhkan Einhorn. Namun di sini, Pierce pun secara sepihak bilang kalau Mary dan gerombolan pangeran itu setuju dengan tantangan darinya, dan tantangan itu mereka harus saling membunuh satu sama lain. Mendengar tantangan konyol itu, tentu saja Mary dan gerombolan pangeran protes kepada Pierce karena mana mungkin mereka mau saling membunuh satu sama lain. Namun, hal itu percuma saja karena ada tanda pohon suci yang sudah mengikat mereka. Dan jika mereka melanggar tantangan itu, maka kepala mereka akan terpenggal secara otomatis. Dengan begitu, Mary dan gerombolan pangeran pun terjebak dalam permainan kotor dari Pierce. Jadi sekarang, Einhorn pun menjadi milik Pierce. Karena memang ya, kalau Mary dan gerombolan pangeran itu nggak menjalankan tantangannya ya, mereka dianggap kalah. Dan taruhannya sendiri adalah Einhorn. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga Pierce langsung menuju ke kapal itu dan meninggalkan Brad di sana. Lihat hal itu, Mary pun berkata kalau Chris itu harus pergi ke Mansion Leon untuk memberitahu semuanya. Sedangkan sisanya akan mengikuti dan mencegah Pierce untuk menguasai Einhorn. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon. Di sini setelah pulang dari akademi, Leon itu langsung memberi makan Noel Chan dengan makanan yang sudah dibuat oleh Luxon. Lalu Noel Chan juga memakan itu dengan lahap. Setelah selesai, ia pun pergi ke tempat tidurnya yang telah disiapkan untuk dirinya. Melihat hal itu, entah kenapa capek yang dialami oleh Leon setelah beraktivitas seharian pun menjadi hilang. Namun tiba-tiba saja, Chris pun datang ke Mansion Leon dengan nafas yang terengah-engah dan mengatakan bahwa ada masalah serius yang menimpa mereka. Panel cerita pun berpindah ke pelabuhan Alzer. Di sini, Leon dan Chris pun datang ke sana. Lalu, Leon pun langsung melihat ada banyak sekali orang asing yang berpesta dalam Einhorn. Bahkan Einhorn juga dihiasi dengan berbagai macam cat dari anak buah Pierce. Di sini Mary dan Julius pun datang ke arah Leon dengan wajah yang tertunduk. Kemudian Mary pun hanya bisa meminta maaf kepada Leon karena kapalnya sudah terrebut oleh Pierce. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau Mary itu sangat hebat sekali karena menjadikan kapal orang lain sebagai taruhan. Melihat hal itu, di sini nampaknya Julius itu ingin membantah perkataan dari Leon karena memang Pierce itu telah menjebak mereka. Namun tiba-tiba saja Pierce pun turun dari Einhorn dan melihat Leon. Di sini ia pun bertanya apakah Leon itu pemilik kapal ini sebelumnya. Mendengar pertanyaan itu, Leon pun membantahnya kalau kapal ini memanglah miliknya dan bukan milik orang lain. Tapi Pierce pun berkata kalau sekarang kapal ini sudah menjadi milik Pierce sama yang sangat terkenal ini. Karena Mary dan gerombolan pangeran itu telah kalah dalam tantangan yang ia berikan. Dan mereka juga telah menyetujui kalau Einhorn itu menjadi taruhannya. Buktinya juga sudah ada mark pohon suci di leher mereka sekarang ini. Di sini memang sudah ada mark di leher Mary dan gerombolan pangeran. Dan jika mereka membantah mark itu, maka kepala mereka akan terpenggal secara otomatis. Lalu yang lebih mencengangkan lagi, di sini Luxon itu berkhianat kepada Leon. Ia pun berkata kalau sekarang tuannya adalah Pierce, karena sekarang ini kepemilikan Einhorn sudah di tangan Pierce. Melihat situasi itu, Leon pun nampaknya tidak terlalu memperdulikan tentang Luxon dan berfokus kepada Pierce saja. Tapi tidak dengan Mary. Di sini ia pun sangat terkejut kalau Luxon itu bisa berkhianat kepada Leon. Namun Leon pun langsung memalingkan pandangannya ke arah Pierce. Dan ia juga berkata kalau ia meminta kapalnya itu dikembalikan kepadanya. Mendengar hal itu, Pierce pun berkata jika Leon bisa menantangnya dalam duel suci dan berhasil memenangkannya, maka ia bisa mengambil Einhorn kembali. Tapi saat ini Leon itu nggak bisa menantang Pierce karena Leon itu sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Jadi Pierce pun berkata kalau Leon sudah memiliki alat ataupun barang untuk dipertaruhkan yang nilainya sama dengan Einhorn, maka Pierce pun akan setuju dengan tantangan itu. Setelah mendengar perkataan dari Pierce, Leon pun langsung ngegas kalau ia sudah memegang kata-kata dari Pierce. Dan jangan harap nantinya ia akan memberi ampun kepada Pierce. Lalu Pierce pun membalas Leon dengan mengejeknya. Dan di sini juga Pierce itu langsung meludahi Leon. Panel cerita pun berpindah ke Mansion Mary.
Setelah pulang, Mary pun langsung berlutut di hadapan Leon. Sedangkan Leon berjalan mengelilingi Mary dengan kecepatan yang lambat, seakan-akan dia memang sengaja mengelilingi Mary. Di sini Leon pun mulai berkata, jadi Mary itu tidak bisa menghentikan Julius untuk bertaruh dengan Persia. Mendengar hal itu, Mary pun hanya bisa meminta maaf kepada Leon. Dan di sini Mary itu benar-benar memperhatikan kata-katanya kepada Leon. Karena memang faktanya pada saat ini Leon itu benar-benar sangat marah. Nah, Mary dan Leon itu adalah saudara kandung di kehidupan masa lalunya. Dan memang selama hidup di Jepang, Mary itu selalu mengambil keuntungan dari Leon dengan hati-hati, tanpa melewati batas agar Leon itu tidak benar-benar marah. Karena jika Mary tidak melewati batas, maka Leon itu tidak akan membalas Mary walaupun ia sudah dirugikan. Mary juga tahu kalau ia sampai melewati batas dan Leon benar-benar marah, maka Leon itu tidak akan meledak. Tapi sebaliknya, Leon akan menjadi tenang. Namun, ia pun akan menyudutkan lawannya, sampai ke titik lawannya itu memohon ampun kepadanya. Mary juga ingat, ada suatu kejadian tidak terduga ketika Leon masih duduk di bangku SD. Saat itu, Leon pernah menjadi target kenakalan dari anak iseng di sekolahnya. Pada saat itu, Mary juga berpikir kalau mengontrol kakaknya itu sangatlah mudah. Tapi pemikiran itu pun langsung terpecahkan ketika ia mendengar ketiga anak yang menakali Leon tadi dibuat pindah sekolah oleh Leon. Nah, sebelum ketiga anak itu pindah ke sekolah lain, salah satu dari mereka pun datang ke rumah Leon sambil menangis dan memohon ampun kepada Leon. Tapi Leon pun hanya membalasnya dengan senyum keji di wajahnya. Lalu Leon pun berkata kepada anak itu, "Lakukanlah yang terbaik di sekolah barumu." Mendengar hal itu, anak itu pun langsung menangis lagi dan pergi dari sana. Di sini Mary pun sangat terkejut dengan kejadian yang ia lihat. Ia pun mulai bertanya kenapa dunia menciptakan manusia sekejam Leon. Mary pun bersumpah kepada dirinya sendiri kalau ia itu tidak akan pernah membuat Leon sampai benar-benar marah. Dan malam itu, Mary pun benar-benar dihabisi dengan kemarahan Leon. Walaupun di sini Leon tidak berteriak kepada Mary, tapi Leon itu terus memberikan sikap dinginnya kepada Mary. Sementara itu, Mary pun hanya bisa memaki-maki Pierce dalam hatinya, yang membuat dirinya sampai terjebak dalam kemarahan Leon seperti ini. Jadi di sini, Mary pun memutar otaknya kembali untuk bisa keluar dari masalah kemarahan Leon. Dan untuk pertama kalinya, Mary pun memakai kapasitas penuh dari otaknya untuk bertahan hidup. Jika tidak, ia bisa dibunuh oleh Leon. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Otome Game-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.